Perkenalkan, nama saya Elisabeth Luruk, SPD, beserta PPG dalam jabatan tahap 1 tahun 2020. Tempat kampus saya Universitas Negeri Yogyakarta. Ini kartu peserta saya dengan nomor daftar ujian 20 39 3932 atau nomor peserta PPG 20 15 00 26 9 669. Demikian perkenalan saya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi guru. Apa kabar? Baik. Baik. Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Dan Ibu Guru minta satu orang pimpin kita dalam doa. Saya Bu. Ya, silakan. Kemudian kepada Bapa Putra dan Roh Kudus, seperti ada kemarin sekarang selalu sepanjang segala amin. dalam nama Bapa Silakan. Apakah dari kalian pada hari ini, pada hari ini ada yang tidak hadir? Semua hadir ya? Terima kasih atas semangatnya. Baik, anak-anak yang terkasih, dan berkaitan dengan kondisi negara kita, wilayah kita yang dilanda dengan COVID-19. Karena itu disarankan kepada anak-anak supaya selalu menjaga kesehatan, jika keluar rumah menggunakan masker, dan selalu membudayakan cuci tangan. Bisa lakukan itu? Bisa. Semangat. Baik, pada kesempatan ini kita akan lihat, kita punya pelajaran lanjutan tentang kebijakan pemerintah kolonial terhadap masyarakat Nusantara dan perlawanan rakyat terhadap penjajahan. Namun sebelumnya pada pertemuan kita kali lalu kita sudah bahas tentang perubahan masyarakat pada masa penjajahan. Mungkin di antara kalian masih ingat apa saja perubahan masyarakat pada masa penjajahan. Maksudnya masyarakat Indonesia ya? Apa saja perubahannya? Perubahan yang dialami masyarakat itu apa saja? Ya, silakan. Perubahan penggunaan perluasan lahan. Perubahan penggunaan perluasan lahan. Masih ada yang bisa kasih lagi satu jawaban? Silakan. Perubahan pendidikan. Masih ada lagi? Ya, silakan. masyarakat mengenal jenis tanaman yang laku di pasar. Masyarakat mengenal jenis tanaman yang laku di pasaran. Baik sekali jawabannya, bagus sekali. Anak-anak ini ternyata masih dalam kondisi semangat. Ya, Baik, bagus sekali. Kemudian kita akan lihat pelajaran kita lanjutkan tentang kebijakan pemerintah kolonial terhadap masyarakat Indonesia. Kebijakan pemerintah kolonial
penjajahan. Pada pelajaran atau topik yang akan kita bahas pada hari ini ada tujuan pembelajarannya. Ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah kita membahas topik ini. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada topik yang akan kita bahas, yang pertama, setelah selesai pelajaran, siswa dapat menjelaskan kebijakan pemerintah kolonial Belanda pada masa Herman William Danges. Tujuan yang kedua, setelah ini siswa dapat menjelaskan kebijakan pemerintah kolonial pada masa Thomas Stamford. Tujuan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan kebijakan pemerintah kolonial pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Dan yang keempat, siswa dapat menjelaskan kebijakan pintu terbuka di Indonesia. Dan yang kelima, siswa mampu menganalisis perlawanan rakyat terhadap penjajahan. Itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kita kali ini. Kita akan lihat tentang kebijakan pemerintah terhadap masyarakat Indonesia dan perlawanan rakyat terhadap penjajahan. Pemerintah kolonial datang ke Indonesia awalnya dengan tujuan untuk mengambil rempah-rempah. Kemudian dia berubah pikiran menjadi apa? Menjajah wilayah Indonesia. Pemerintah kolonial itu menanamkan kebijakannya. Kebijakan yang dia lakukan itu semata-mata bertujuan untuk kepentingan pribadi, yaitu kepentingan siapa? Pemerintah kolonial. Karena itu masyarakat merasa tidak puas. Masyarakat Indonesia merasa tidak puas, tidak suka, ya. Karena itu, karena tidak suka, maka masyarakat itu berinisiatif untuk melakukan perlawanan. Namun perlawanan itu tidak secara berkumpul, tetapi berdaerah, secara terpisah. Berarti ini sebagai awalnya, silakan kalian membentuk kelompok. Sudah ada kelompoknya yang pernah kita buat? Silakan membentuk kelompok. Baik, perhatian dari PowerPoint yang dikasih kepada siswa. Silakan Anda mengamati gambar, kemudian berdiskusi secara kelompok. Sesudah itu diskusinya secara kelas.
pertama itu tentang apa? Kebijakan yang diambil oleh Herman Dendels dengan 3 kebijakan. Yang pertama apa? Membangun jalan raya dari Anyar ke Benarukan. Yang kedua mengenakan pajak yang tinggi kepada masyarakat. Yang ketiga urusan sampai pembangunan infrastruktur. ya. Kemudian sudah diskusi. Kemudian ada kebijakan yang kedua yaitu Thomas Stamford. Dari 7 kebijakan salah satunya adalah menghapuskan apa? Kerja rodi. Kemudian yang keempat kebijakan apa? Pintu terbuka. Karena pemerintahan Belanda melihat bahwa tidak bagus kalau menanamkan apa kerja paksa, maka dirubah menjadi apa? Kebijakan pintu apa terbuka. Yang disebut dengan apa? Sistem ekonomi terpusat. Berarti apa? Hindia Belanda membuka pintu bagi orang-orang asing untuk menanamkan modalnya pada pemerintahan Hindia Belanda. Kemudian yang berikut itu apa? Tentang perlawanan rakyat terhadap penjajahan di mana di Indonesia. Itu kerajaan-kerajaan itu melakukan perlawanan karena tidak setuju dengan tindakan dari penjajah. Semua perhatikan gambar. Kemudian silakan menjawab. Yang pertama itu perlawanan rakyat Ternate dan apa Tidore. Perhatikan di gambar. Kira-kira perlawanan itu terjadi karena apa? Ya, lihat di situ perlawanan Ternate Tidore terjadi karena apa?
Perlawanan Ternate dan Tidore itu terjadi karena apa? Sudah. Ya, Saya. silakan. Perlawanan Ternate dan Tidore karena Sultan Lugu tidak suka dengan ikut campurnya Belanda dalam urusan kerajaan di Maluku serta memaksa mereka bekerja sama. Sultan Lugu tidak Tidak suka dengan ikut campur tangan Belanda dalam urusan kerajaan. Kemudian apa? Memaksa mereka untuk bekerja sama. Sehingga terjadi apa? Perlawanan. Kemudian yang berikut perlawanan di Kerajaan Mataram. Ya. VOC permisi menguasai Jawa dan menjadikan Jawa sebagai pusat operasionalnya yang mengulang kerajaan Mataram. VOC menguasai Jawa dan menjadikan Batavia sebagai pusat operasionalnya yang mengulang kerajaan Mataram. perlawanan yang terjadi di Kerajaan Mataram. Kemudian yang berikut perlawanan Kerajaan Banten. Saya Bu. Ya, silakan. Perlawanan Kesultanan Banten terjadi karena konflik di lingkungan Banten jatuh ke tangan VOC yang memaksa Sultan Haji agar berpindah kepada VOC. Terjadi konflik di kerajaannya dan meminta supaya Sultan Haji berpihak kepada siapa? VOC. Sudah bisa lihat atau begini? Sudah di sini. Ini. Ya, ini. Kemudian yang berikut perlawanan yang ke berapa? Keempat. Perlawanan Kesultanan Makassar. Itu terjadi karena apa Makassar? Ya. Perlawanan Kesultanan Makassar terjadi karena kerajaan Guatemala merasa terancam dengan serangan VOC. Perlawanan di Makassar terjadi karena semua dengar itu kerajaan Guatemala itu merasa terancam dengan kehadiran VOC. Kemudian yang berikut perlawanan Patimura de Maluku, Kesultanan Demak, Perang Padali di Ponorogo, Bukutan Bali, Untung Suropati, Perang Banjarmasin, perlawanan Sisingamangaraja, Raja, perlawanan Aceh. Silakan kalian itu mencari kenapa mereka harus melakukan perlawanan. Ada buku yang ada pada kamu, kemudian gambar yang kamu lihat.
dapatkan yang ini? Perlawanan apa yang kamu sudah dapat? Kamu? Coba semua perhatikan perang Padali. Itu terjadi karena apa? Silakan. Ya. Perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda juga dilandasi oleh semangat mempertahankan ajaran Islam dan menghapus nilai-nilai Barat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Itu terjadinya apa? Perang Padali. Dan sekali jawabannya. Yang lain semangat untuk bisa menjawab. Di depan kamu sudah ada bukunya, sudah menjawab. Kemudian yang berikut perang Kukutan Bali. Ada yang sudah bisa mendapatkan jawaban? Ya, silahkan. Karena masyarakat mempertahankan daerah mereka dari kependudukan kolonial Belanda. Masyarakat mempertahankan daerahnya dari kependudukan kolonial Belanda. Kemudian lanjut perang apa lagi? Siapa yang sudah bisa dapatkan hasilnya? Atau perang kemana sudah dapatkan hasilnya? Perang apa lagi? Ya, silakan. Perlawanan rakyat Bali untuk mengusir Belanda dari daerahnya dikenal dengan perang Kukutan. Perang Kukutan Bali itu apa? Perlawanan rakyat Bali untuk apa? Mempertahankan daerahnya dari kependudukan pemerintah kolonial Belanda. Bagus sekali jawabannya, anak-anak semangat. Kemudian ada yang sudah dapatkan perang apa lagi? Terjadi karena apa? Yang tadi ini mau jawab. Perang apa lagi? Perang Banjarmasin karena persaingan anggota keluarga kerajaan untuk menduduki tahta kerajaan Banjarmasin. Persaingan antara anggota keluarga untuk menduduki tahta kerajaan Banjarmasin. Bagus sekali jawabannya, semua semangat. Jadi tepuk tangan satu kali dulu. Lanjut diskusinya. Ya, diskusinya sudah.
siap-siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Sedangkan kelompok lain silakan mendengarkan dan bisa menanggapi, mengurangi atau bisa menambah. Kelompok 1 silakan. Kelompok 1 silakan. Kelompok 1 silakan. Kita yang lain kita aktif. Kelompok 2, 3, 4 aktif. Dan kita semua mengarahkan perhatian ke depan. Silakan kelompok 2. Kelompok yang lain kalau menanggapi kalau salah atau tidak sesuai. Yang lain silahkan memperhatikan. Kelompok 4. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi. Nomor 1, kolonial merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, setiap manusia yang cinta damai pasti menentang keberadaan kolonial dimanapun berada. Pertanyaan, jelaskan cara Anda menentang kolonial tersebut. Cara yang tepat untuk menentang kolonial Belanda tersebut adalah mengusir kolonial Belanda sehingga mereka tidak menduduki daerah atau wilayah kita. Nomor 2, bagaimana sikap masyarakat Bali dalam menentang kolonial Belanda? Sikap masyarakat Bali dalam menentang kolonial Belanda adalah semangat berjuang dan mempertahankan daerah mereka dari kolonial Belanda. Terima kasih. Sudah? Ya. Baik, ada kelompok yang menanggapi atau ada menanggapi perorangan, silakan. Anda tetap berdiri di situ, kemudian kamu siap-siap untuk menjawab apa pertanyaan yang akan disampaikan oleh kelompok lain. Silakan, ada yang menambah, ada yang mengurangi. Ada yang mau menanggapi, silakan. Kelompok yang lain 2, 3, 4 atau ditanya secara perorangan pribadi juga boleh. Tidak ada? Ada? Ada atau tidak ada? Tidak ada. Baik, untuk kelompok 1 silakan beri aplaus. Ya. Kemudian yang berikut kelompok 2 silakan. Kita yang lain tetap memperhatikan, mengarahkan perhatian ke depan untuk mendengarkan hasil diskusi mereka. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan Ibu dan teman-teman kepada saya untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Kolonialisme merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, setiap orang yang cinta damai pasti menentang keberadaan kolonialisme dimanapun berada. Jelaskan cara Anda menentang kolonialisme tersebut. Siapa? Kita harus melawan, menentang orang-orang yang ingin merebut hak kita. Yang kedua, bagaimana sikap masyarakat Bali dalam menentang kolonialisme Belanda? Sikap pantang menyerah rakyat Bali untuk mempertahankan daerah mereka dari pendudukan pemerintah kolonial Belanda. Sekian. Ya, silakan berdiri. Yang kelompok 2 siap-siap untuk menjawab.
Pertanyaan dari kelompok 1, 3, dan 4. Silakan bertanya. Mau bertanya boleh, mau menyaran boleh, memberi saran boleh, mau mengurangi juga boleh. Silakan. Kelompok 4. Ada pertanyaan yang mau disampaikan kelompok 4? Kelompok 3. Kelompok 1 semangat. Semua semangat ya? Ya. Semangat. Ini masih pagi hari. Cuaca juga bersahabat. Silakan bertanya. Tidak ada? Tidak ada atau ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, mereka tidak ada. Terima kasih, silakan dulu. Kita mulai beri aplaus. Kemudian berikut kelompok 3. Yang lain silakan memperhatikan, mendengarkan untuk bisa menanggapi. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, cara menantang koloni Belanda dengan cara melakukan perlawanan. 2, perlawanan rakyat Bali untuk mengusir Belanda dari daerahnya dikenal dengan perang hutan. Inilah hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Anda berdiri di situ untuk menanti jawaban yang akan disampaikan oleh kelompok 1, 2, dan 3. Dan kamu juga bersiap-siap. Silakan bertanya. Ini mereka sudah siap-siap. Sudah? Masih ada yang mau ini? Pas. Ya, silakan. Terima kasih. Baik, sesudah kita mempresentasikan ini dan semua sudah kita bahas. Masih ada yang Anda belum mengerti atau kalian belum mengerti? Masih ada bagian-bagian yang diperkirakan belum mengerti? Masih ada yang belum mengerti? Sudah mengerti? Sudah. Baik, kalau sudah mengerti kita masuk kepada kesimpulan. Kesimpulan yang tadi kita sudah bahas. Dari pembahasan kita dari kebijakan pemerintah dan perlawanan rakyat yang tadi kita sudah bahas, siapa yang bisa menyimpulkan? Bisa berkelompok, bisa berorang. Ya, silakan. Siapa yang bisa menyimpulkan itu? Merangkum. Ya, silakan kelompok 4. Ya, silakan. Masa yang kemudian Mendes dan melakukan pembangunan jalan raya pos atau road post dari Anyer sampai Panarukan kurang lebih 1000 km dengan meniru pos. Masa Thomas Stamford Rambles pada masa Rambles
wilayah Nusantara secara ekonomis dijadikan sebagai bagian-bagian dari perusahaan dagang Inggris. Sudah? Ya, bagus sekali dia mengambil kesimpulan. Yang lain, kelompok yang lain? Ya, masih ada? Ya, silakan. Bahwa kebijakan pemerintah kolonial terhadap Nusantara itu satu, pada masa Herman Willem Dandes tahun 1808 sampai 1811. Dua, pada masa Thomas Stamford Raffles tahun 1811 sampai 1811. Tiga, pada masa pemerintah kolonial Belanda tahun 1816. Empat, kebijakan pintu terbuka di Indonesia. Lima, berbagai bentuk perlawanan rakyat terhadap penjajahan. Ya, bagus sekali jawaban yang disampaikan atau kesimpulan yang sudah diambil oleh ini kelompok satu, Pak? Iya. Masih ada lagi? Baik. Itu kesimpulan yang kita ambil dari perlawanan rakyat terhadap terjadi kebijakan-kebijakan yaitu pada masa Herman Dandes, kebijakan pada masa Thomas Raffles, kemudian kebijakan pada masa dan kebijakan pintu terbuka. Berikut adalah berbagai bentuk baik itu adalah pelajaran kita pada hari ini. Itu kami sudah menyimpulkannya dan sudah simpulkan bersama-sama. Bagus sekali keaktifan kamu. Tetap semangat. Semangat. Kemudian silakan kembali ke tempat masing-masing. Yang berikut tetap belajar, mempersiapkan diri. Apa yang kita sudah bahas harap dibaca lagi. Kemudian kita akan pada pertemuan berikut kita akan bahas tentang masyarakat Indonesia pada masa penjajahan bangsa Eropa dan perkembangan dengan subtemanya perkembangan agama Kristen di Indonesia. Tugas kalian itu setiap orang mencari informasi, bisa baca dari buku atau dari internet atau dari sumber lain tentang sebenarnya bangsa mana yang membawa agama Kristen ke Indonesia. Mengerti tugasnya? Mengerti. Sudah mengerti. Pelajaran kita sampai di sini dan mari kita akhiri dengan berdoa. Ya, silakan berdoa. Terpujilah nama Yesus. Baik, silakan duduk. Terima kasih.